Halo, hari ini ada kabar menggemparkan. Ini menggemparkan terutama buat dunia politik. Pak Johnny Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, orang kepercayaan dari Pak Surya Paloh, dia ditangkap Kejaksaan Agung karena kasus mega korupsi. Tonan bilang ini mega korupsi soalnya kerugian negara yang diakibatkan sama kasus korupsi ini kabarnya mencapai 8 triliun rupiah. Ini gede banget. Ini kasus korupsi tingkat paus. Pastinya, Pak Surya Paloh yang sudah pusing 7 keliling bakal semakin puyeng saja. Sebelum ini, calon presiden pilihannya, Anies Baswedan, terus turun angka surveinya. Anies semakin ketinggalan dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di survei-survei. Terus, koalisi partai-partai pendukung Anies Baswedan juga belum solid. Malahan, Partai Demokrat dan PKS sekarang sibuk sendiri ketemu dengan partai-partai di luar koalisi perubahan. Mereka bisa membelot dan membuat koalisi Anies Baswedan bubar. Dan sekarang, muncul kasus mega korupsi dari kader Partai Nasdem ini. Kasus ini betul-betul memalukan buat Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Selama ini, Pak Surya Paloh sering bicara soal restorasi, soal integritas, tapi ternyata kadernya, bahkan ini kader tingkat jenderal, ternyata dia super korup. Kasus korupsinya merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Ini banyak banget. Coba bayangin. Kerugian negara akibat kasus Pak Johnny Plate ini bisa dipakai buat bangun 32 rumah sakit dengan kapasitas 200 tempat tidur. Ini bisa bangun satu rumah sakit baru di hampir setiap provinsi. Dana yang dikorupsi sama Pak Johnny Plate dan para anak buahnya di Kominfo, juga para rekanan mereka, itu sebetulnya buat membantu daerah-daerah terluar,
terdepan dan tertinggal. Anggaran yang dikorupsi sebetulnya buat bangun infrastruktur internet di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Ini supaya saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal bisa ikut mengejar kemajuan. Ini supaya mereka juga bisa dapat akses telekomunikasi dan internet. Ini supaya di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal, kita gak susah sinyal lagi. Paham kan? Sekarang, urusan mega korupsi kader Partai Nasdem ini pastinya bakal berimbas ke urusan politik. Pak Johnny Plate sudah pasti dipecat dari kabinet Pak Jokowi. Siapa yang bakal gantikan Pak Johnny Plate ini? Apakah yang menggantikan bakal kader Partai Nasdem juga? Ini teka-teki yang menarik. Soal siapa yang bakal menggantikan Pak Johnny Plate sangat dipengaruhi hubungan antara Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh. Kalau Pak Jokowi mengisi kursi Kominfo dengan orang dari Partai Nasdem lagi, berarti hubungan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sudah membaik. Tapi, kalau Pak Jokowi memilih orang dari luar Partai Nasdem, itu berarti hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh memang sudah benar-benar putus. Jadi, kita tunggu saja apa langkah Pak Jokowi ke depan. Yang pasti, sekarang ini Pak Surya Paloh pastinya sedang mumet. Dia lagi banyak masalah besar. Semoga Pak Surya Paloh bisa jaga kesehatan, supaya kondisi fisiknya gak drop akibat punya banyak masalah yang levelnya setinggi gunung ini. Oke, itu saja pembahasan Tonan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan kasih komentar karena Tonan suka baca komentar-komentar dari kalian. Bye.